Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, amma ba'du. Saya muljaki Allah dan kita hormati, kita taati bersama Ki Azaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Prof. Harisuddin selaku pembina dan para bengesepo, para masyayikh sehadir tempat kadintoh. Estana ampun cukup gelak menabi mau itu kan to bengesepo. Jadi kento kun karena laksanaki permintaan dari tuan rumah saos. Jadi tak usah yang lanceng, tak usah tabit pun karena juga keberadaan ampun ojen terus. Pertama kita ampun seharusnya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekadima tiada henti-henti kita menerima nikmat sareng anugerah serta hidayahnya tanpa kita minta, langkong-langkong nikmat iman ben Islam ben nikmat sehat, terutama dalam keberadaan kati samangken kita ki parengi anugerah sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Saya nomor 2 ketika ento sambutan saos manabi pelengkap saya kira. Saya nomor 2 peten kola mengucapkan selamat deka sateja warga anggota menapak ento KTTS Mitra Subur. Saya ampon areng-sareng bisa menyatukan visi dan misi kangkui melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi. Langkong-langkong dak ka pengurus koperasi seampun memprakarsai dan menggugah kesadaran kita bersama kangkui melakukan pemberdayaan ekonomi. Ento patut kita syukuri karena sebagaimana edebuaki beliau gelak, pemberdayaan ekonomi kan itu menjadi catatan penting khususnya para pemimpin-pemimpin kita, para bengasepo kita samangken terkait langkong-langkong dengan siklus 100 tahunan. Indonesia samangken akan masuk ke siklus 100 tahunannya kedua 2045. NU akan masuk ke siklus 200 tahunan keduanya tahun 2026. Dalam kesadaran bahwa 100 tahun kento adalah satu siklus masa yang punya kekhasan dan karakteristik tersendiri. Ada buaki gelak buta mujaddid. Artian buta mujaddid kento artinya bahwa pemahaman-pemahaman beni agama niki, pemahaman-pemahaman di dalam aplikasi penerapan termasuk agama kento butuh penyesuaian sesuai dengan kondisi yang muktadal hal.
Mungkin dasar-dasarnya sami, akidahnya sami, tetapi konteks yang melingkupinya itu sudah berbeda. Lek ento beda sinyalemen, beda keyakinan, beda cita-cita bahwa Indonesia pada siklus 200 tahun kedua kento akan mencapai puncak kejayaannya, kembali ke masa-masa kejayaan yang lalu. Ben kento bukan omong kosong. Artinya salah setong konsultan manajemen Amerika kento saya benta PwC PricewaterhouseCoopers saponapa bulan setapongkor pernah menyampaikan bahwa tahun 2040 kento pemenang ekonomi itu adalah nomor setong Cina. Kento orang Amerika tibi saya bentah. Nomor setong Cina, nomor 2 buruh Amerika, nomor telok kento menabi tak kelero India ya, Prof. India, dan nomor 4 Indonesia. Wallahu a'lam ka ento peta atau warning, peringatan supaya selain tak enteng. Karena Eropa lebet, Eropa yang sekarang terkenal maju itu tidak ada. Dalam peta dunia 2040 kita sobung. Walaupun ketika Panglima TNI Dimin berkunjung ke Nurul Jadid, beliau menyampaikan pendapat terakhir dari PwC edisi revisi bahwa 2050 Indonesia akan mencapai jenjang keempat. Lakento sebetulnya bagi kita ini adalah satu peluang di mana kita berdaya secara ekonomi. Katipun apa berdaya secara ekonomi? Berdaya secara ekonomi artinya andi sumber daya secokop, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan punya kebebasan. Mon nomor setong gampang, Indonesia jelas. Nomor 2 insya Allah juga berkembang, Indonesia banyak. Tapi nomor telok tak gempang agerep make andi sumber daya ben andi orang se mampu. Ahlan wa sahlan bihadurikum. Kecuali kita memang diberi peluang keangkui agerep kadinto. Contohnya apa? Contohnya Iran andi sumber daya nuklir, teknologi nuklir andi, tapi kewenangan tak beri. Di Indonesia insya Allah bisa. Katipun apa carana? Carana adalah ingki Indonesia abeli kan Nusantara dimin. Indonesia di tengah-tengah kan itu andi sejarah sebagai penguasa Nusantara. Mungkin Nusantara kan itu saking samangken mungkin Asia Tenggara. Dengan kesamaan budaya Melayu, dengan kesamaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai pengikat kepercayaannya, Indonesia ada di depan memimpin. Sehingga pantas beri kepercayaan ketako ben tak bengalek ngolek negara-negara lain. Semangken Indonesia ampun beri kewenangan keangkui jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Insya Allah mun Indonesia mantap jadi pemimpin ASEAN, kanto bisa menjadi anggota tetap dan bisa menjadi pimpinan. Lah kanto menabi ampun oleh andi sumber daya manusia dan alam pas andi kebebasan. Lah masa kanto dekat insya Allah karena Indonesia kanto 260 juta kanto pasar. Semua melihat Indonesia sebagai pasar. Dan gula kapan hari ikut rombongan rektor-rektor perguruan tinggi Nahdlatul Ulama ke Taiwan. Salah satu kebijakan Taiwan adalah New Southbound Policy. Ngopeni tatanggen nang elau enah. Elau enah pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena apa?
Karena kento pasar. Lah, maukah kita menjadi pasar saja? Kento pertanyaan. Maukah kita menjadi pasar saja? Mun teti pasar meloloh, kita teti peresan. Tapi kita harus mau berproduksi, mampu melahirkan produksi dan memainkan sesuatu di dalam mata rantai produksi. Kento tantangannya. Asamangken Indonesia punya cita-cita. Diinisiasi oleh Bank Indonesia, BEN KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Estana kento ahlina, beliau mon urusan ekonomi syariah. Andi cita-cita apa? Menjadi kiblat ekonomi syariah internasional. Sudah setiap tahun kita adakan event. Artinya bahwa Indonesia kan itu kalah keset Eston. Karena apa? Yang tertarik kepada ekonomi syariah itu justru bukan orang Islam. Jepang, Korea, Taiwan setelah mempelajari bahwa penanganan sesuatu dengan cara syariah dalam hal makanan, halal haramnya misalnya, kan itu jauh lebih higienis dan sehat. Beli dari keluar tuntas kabeh kan itu kuman-kuman dan lain-lain, yang beliau yang lebih paham. Caipon sakain to caipon. Dan mereka tertarik. Jadi mata rantai halal kan to, halal value chain, mata rantai pemasaran produk halal kan itu justru sekarang banyak dikuasai oleh orang-orang non muslim. Tapi mereka menggunakan cara-cara Islam, melibatkan tenaga-tenaga Islam, bersedia untuk diaudit kehalalannya dan seterusnya. Apa Indonesia mata mengambil peluang. Lah kento kita kemudian mencoba mengambil ruang itu. Memang ada sedikit pergeseran niki. Mau Nabi Dimin ke zaman Wali Songo. Ibaratnya sakento. Mele kak dimah minyak samin cap babi ben minyak babi cap ontah. Tangok melia minyak samin walaupun cap babi. Wali Songo memperhatikan marahil dakwah dulu, punya toleransi yang besar terhadap budaya-budaya, bahkan budaya itu bercorak Hindu atau apa? Buddha. Lah semangken mungkin eranya sudah berubah. Dunia sudah sadar bahwa yang syar'i, yang lahir dari desain sang pencipta itu ternyata memang ya di situ rahasianya. Semakin beda ruang dan ada peluang. Kecuali negara. Negara kita sepakat mungkin. Jadi kento ruang kita. Bari ketika cakancah sempat ngobrol-ngobrol kita sampaikan. Kento menabi dikembangkan sekalian, bukan hanya pada penanganan menjual produk mentahnya, tetapi disampaikan ke hilir bagaimana ini dijual dalam posisi matang, setengah matang atau matang. Nah di situ ada added value, ada nilai tambah, dan di dalam nilai tambah itu ada pemain, dan pemain itu bisa melibatkan orang-orang banyak. Jadi misalnya Mbi bisa ibadati setengah matang frozen food. Jadi nyamana? Saya rencana aki daging beku kemasan, beef stick misalnya, beef stick atau matang kebai sate. Benih tak mungkin. Jadi opop one pesantren one product yang kanto sebetulnya idenya Pak Basuki Sudirman Dimin one village one product, satu desa punya satu produk. Tapi semangken bukan hanya satu desa, tapi satu pesantren diharapkan menggerakkan beberapa desa untuk mempunyai kekhasan produk. Lah kanto bisa kita. Misalnya orang yang terus sate mun semangken ki meker Tegal. Kanto beda istilahnya sate nyamana sate balibul, sate batibul. Jadi bawah 3 bulan atau bawah 5 bulan empuk dagingnya. Karena ki ngudah. Lah misalnya bisa sakento orang meneng Jawa Timur mikir kanto bisa ka benda basa atau bekas itu benda menjadi hilir dari industri
kambing kento mungkin akan melibatkan orang banyak dan akan mengangkat harkat dan martabat ekonomi orang banyak. Sejelas ruang dan peluang kita terbuka besar, terbuka lebar. Tinggal apakah kita mau berpangku tangan menikmati atau mengisi. Eki menabi kita hanya sebagai buruh, sami sareng zaman belenterimin. Ekspor rempah-rempah, ekspor gula, ekspor kento dari tanah Jawa dikirim ke sana, yang menjadi tuannya Belanda atau siapapun penjajah itu kita bekerja. Lah kita kento semakin tuan rumah di negeri sendiri. Tuan rumah di negeri sendiri katipun apa? Kita bukan hanya menjadi konsumen. Rasanya tidak mungkin kita lepas mengkonsumsi apapun karena manusia kento saling tergantung antara satu makhluk dengan manusia yang lain. Tetapi di dalam saling ketergantungan itu kita bisa memberikan dan menyumbangkan sesuatu. Jadi kento mungkin kalau digarap bersama-sama, pemerintah daerah memfasilitasi, masyarakat bergerak, dan kemudian wira swastanya juga mau berbagi. Mungkin salah satu sebetulnya akan sekadinto. Kalau kita mau ke kutub kanan dalam istilah barat, ke kapitalisme, kento homo homini lupus, sekuat manusia ngakan saya lemah. Mon sabalik ke nang kiri sama rata sama rasa. Tak oleh beda selebih. Islam tengah-tengah. Selebih oleh lebih tapi berbagi. Beda persentase minimal pun apa? 2,5% minimal kan toh. Kangkui abersihan. Mon lebih bagus. Jaminannya mereka akan diberi kesejahteraan lebih oleh Allah, diberi keberkahan. Lah prinsip-prinsip keberkahan, kerjasama, ta'awun di dalam masyarakat kento katipun apa terwujud. Estana ya katipun apa kento bisa kita laksanakan dengan nama syariah atau tidak dengan nama syariah, yang penting isinya syariah. Menabi wali songo tanpa nama syariah enggak apa-apa. Menabi semakin ngetren nama syariah ya kita pakai juga tidak apa-apa, silahkan. Itu mungkin akan lebih baik. Jadi ngereng arang sareng katipun apa ento menjadi produktif. 260 juta itu bukan hanya sekedar pasar, tetapi mampu membawa kita kepada kebangkitan Nahdlatul Ulama. Saya pun gelak ngajak orang berpikir tentang pendidikan, ngajak orang berpikir tentang kemaslahatan bersama, tapi tabu ki lapar letolian. Jadi kadal faktor segala kadisa engki lakar leres. Kebutuhan dasar harus selesai dulu baru kemudian dalam rangka kebutuhan dasar kento mungkin kita bisa berperan dan saling bahu membahu. Kento terjadi di dalam kebetulan compok kento si abektah kehidupan bertani tembakau pendiri pesantren abekta tembakau dari Madura. Cuma semangken kento penghasilan hariannya ndak ada masyarakat, semua bergantung ke tembakau. Tapi kenapa? Butokah otang, pipit otang, sedejah otang. Bejana panen eka bejar otang selebih nekang kui foya-foya. Nah kan itu pola konsumsi yang salah. Jadi mestinya kada ada sesuatu yang menjadi penghasilan harian, penghasilan menengah dan penghasilan jangka panjang. Lah mungkin kan itu bisa kita memposisikan katipun apa masyarakat bisa memenuhi standar kebutuhan ekonominya, kemudian mampu berpikir lebih setelah cerdas selesai secara fisik, kebutuhan fisiknya sudah selesai. Jadi sekadinto mungkin sekadar sombangan kan itu sambutan saos beni aneh. Moga-moga kita bersama peresmian dalam bakta ojan kan toh insyaallah juga salah satu pertanda rahmat Allah. Asareng juga rahmat Allah ka panapa maksud-maksud kita selesai. Dalam memberdayakan masyarakat ben dalam mengembangkan dan menyiapkan kesiapan masyarakat yang menyongsong masa depan yang lebih cerah.
Akhirul kalam tak langkong atas sataja kecanggolangan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.